kabar semuanya? Semoga anak-anakku semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah tentang wawancara. Ini dia kompetensinya. Itu wawancara, apa yang harus kita lakukan sebelum wawancara, saat wawancara, dan sesudah wawancara. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, yuk kita simak dulu video berikut ini. Ya, pada peringatan Hari Guru Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menekankan pentingnya ruang untuk inovasi, belajar mandiri, dan pengembangan kreativitas. Telah hadir bersama kami di studio ada Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Min 9 Jakarta Selatan, Saripah, yang merupakan seorang guru berprestasi. Dan juga telah bergabung dari Studio Metro TV Bandung ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Saiful Huda. Saya sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Bu Saripah. Selamat pagi juga Pak Saiful. Selamat pagi Mbak Ani. Ya, Bu Saripah, ini selamat Hari Guru dan sekali lagi selamat juga kemarin itu sudah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu guru berprestasi di Indonesia. Nah, ini di tengah banyaknya mungkin sorotan terhadap dunia pendidikan kita yang dianggap masih belum bisa maksimal seperti itu, tetapi ada guru yang benar-benar berprestasi. Nah, apa sebenarnya yang Ibu telah lakukan di sekolah yang Ibu didik, termasuk juga kepada para muridnya? Prestasi yang kemarin dinilai oleh para juri itu adalah temuan saya dalam menggabungkan media gambar dalam tiga pelajaran. Pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran SBDP, dan pelajaran IPA. Nah, gambar itu menjadi pengait antara ketiga pelajaran tersebut. Jadi satu media tapi bisa memberikan sebuah cakupan dalam tiga pelajaran tersebut. Dan ini membantu para siswa untuk memahami dari dan apa bahan ajaran yang diberikan itu. Berkreasi. Contoh konkretnya semuanya dalam pelajaran IPA itu materinya adalah tentang bagaimana pemanfaatan sampah. Nah, itu di situ. Lantas dalam bahasa Indonesia itu bagaimana petunjuk penggunaan alat. Di SPDP itu tentang gambar 3 dimensi. Nah, yang harus menjadi penghelanya adalah IPA, karena ini yang bisa gambar inilah yang bisa mengaitkan di antara ketiganya. Maka kami mengambil sampah-sampah di sekitar, yaitu plastik, kardus, dan botol yang biasa ditemui oleh mereka. Nah, dari sini mereka akan bisa menciptakan sesuatu, yaitu gambar 3 dimensi. Setelah itu dari gambar 3 dimensi dia bisa menceritakan bagaimana cara gambar ini, proses gambar ini sampai jadi. Oke, parameternya seberapa mudah kemudian anak murid Bu Saripah untuk memahami apa yang diajarkan dengan cara yang dilakukan oleh Ibu? Artinya dalam pembelajaran itu kan dia bisa berpikir dari barang sampah-sampah ini bagaimana menjadi bermakna, yang pertama. Yang keduanya dia bisa berpikir lagi kira-kira bisa dijadikan apa sehingga ini bisa di-recycle. Nah, terus yang ketiganya dia bisa menyampaikan bahwa proses ini adalah asalnya 1, 2, 3, 4. Jadi mereka benar-benar paham itu secara jauh lebih mendalam. Betul. Nah, ini yang dimaksud oleh Pak Menteri kan, ini adalah bagian dari inovasi ini. Nah, betul. Kalau Ibu kemudian mendengar pernyataan ataupun pidato yang disampaikan oleh Nah, dari tayangan tadi kita bisa jadikan sebagai bahan wawancara. Yuk kita kupas apa saja. Yang pertama adalah kita harus tahu apa itu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi tentang suatu hal atau peristiwa. Bu Guru sebagai narasumber, sedangkan yang mewawancarai Bu Guru tadi namanya pewawancara. Nah, dalam wawancara itu ada 3 tahapan yang harus diperhatikan. Hal-hal yang dilakukan sebelum wawancara. Yang harus dilakukan sebelum wawancara adalah kita harus tahu yang pertama temanya, yang kedua daftar pertanyaan. 5W1H dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan istilah adik simbah, yaitu what, where, when, who, why, and how. Langkah keduanya adalah saat wawancara. Saat wawancara yang harus diperhatikan yang pertama adalah mulailah dengan menyapa dan perkenalan diri. Selanjutnya, pengajukan pertanyaan dengan bahasa yang jelas.
Jangan lupa dalam berwawancara gunakanlah bahasa Indonesia atau gunakanlah bahasa yang baik dan sikap yang baik. Setelah itu catatlah semua jawaban dari para narasumber. Langkah terakhir setelah kita mempersiapkan langkah-langkah sebelum wawancara, saat wawancara, langkah yang terakhir sesudah wawancara. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menulis laporannya. Laporan itu berisi tentang latar belakang, kenapa sih kita memilih tema itu dalam berwawancara, lantas tujuannya apa. Setelah itu kita menuliskan hasil wawancaranya berupa menulis temanya, siapa narasumbernya, disebutkan pula pewawancaranya, waktu dan tempat kapan wawancara itu dilaksanakan dan hasil wawancara serta kesimpulannya. Sudah jelas ya materi tentang wawancara. Nanti kita harus lebih bisa menguasai apa itu wawancara dengan cara mempraktekkannya. Hal yang paling penting saat kita wawancara adalah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Susun dan buatlah sedemikian rupa sebagus mungkin sehingga kita dapat informasi yang sebanyak-banyaknya dari narasumber tersebut. Nah, mulai dari sekarang kita rancang tugasnya ya, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber. Jangan lupa ikuti langkah-langkahnya yang tadi sudah kita bahas bersama. Salah satunya itu buat pertanyaannya dan tulis laporan wawancaranya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Bu Guru yakin kalian pasti bisa mengerjakan tugas wawancara dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.